Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kita kembali dalam Thariqah Laduni Channel. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara yang telah mengklik dan menonton video ini. Juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan partisipasi saudara-saudara tersebut akan mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapat pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara tentang syarat seorang guru talqin. Syarat seorang syekh mursyid atau guru mursyid dalam Thariqah Laduni Amalan Gaib. Namun sebelum kita melanjutkan membicarakan syarat seorang guru mursyid dalam Thariqah Laduni Amalan Gaib, kami mengharapkan kiranya saudara-saudara ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menonton video ini sampai selesai agar Anda mendapat gambaran yang utuh apa sesungguhnya syarat seorang guru mursyid dalam Thariqah Laduni Amalan Gaib. Informasi ini mudah-mudahan merupakan ilmu bagi saudara-saudara. Ilmu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkah. Sehingga dengan demikian saudara-saudara dapat menilai dan menentukan sikap manakala hendak memasuki sebuah thariqah, manakala hendak ditalqinkan oleh seseorang. Anda telah mendapat gambaran secara menyeluruh sesungguhnya apa syarat seorang guru talqin tersebut. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Thariqah Laduni Amalan Gaib dan juga dalam thariqah pada umumnya, seorang pewaris itu dia mendapat dua hal. Pertama, ijazah khatam dari gurunya. Yang kedua, silsilah sanad keguruan sebagai pewaris sah dalam thariqah tersebut. Ia menerima warisan dari gurunya, yaitu sanad keguruan.
yang disebut dengan silsilah. Dalam Tariqah Laduni, syarat itu juga demikian. Syarat seorang mursyid itu mempunyai ijazah khatam dan juga sanad keguruan yang mutabar, sehingga dia dapat dan diakui sebagai pewaris sah di dalam Tariqah Laduni Amalan Gaib. Namun demikian, tidak saja itu yang menjadi syarat dari seorang guru mursyid dalam Tariqah Laduni Amalan Gaib. Syarat yang kedua, dia harus mempunyai kemampuan untuk mentalkinkan murid sehingga mampu menanamkan kalimat-kalimat zikir itu ke dalam kalbu si murid. Ia mempunyai kemampuan atau kekuatan zikir. Dengan kekuatan zikir itu, ia menanamkan kalimat tauhid itu ke dalam kalbu si murid. Yang kedua, dia mempunyai kekuatan spiritual. Dan dengan kekuatan spiritual itu pula lah dia bisa menanamkan kalimat-kalimat zikir itu ke dalam kalbu si murid. Yang ketiga, ia mempunyai kekuatan kewalian. Kekuatan kewalian itu disebut juga dengan Sultan Aulia. Itu syarat seorang guru mursyid dalam Tariqah Laduni Amalan Gaib. Apabila ada orang yang berpandangan seorang syekh mursyid itu, mursyid yang mukamil itu harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam, itu adalah syarat yang dibuat oleh orang syariat kepada orang tariqah. Bagi pandangan orang syariat, syekh mursyid yang mukamil itu harus mendalami syariat Islam, hafal Al-Quran, hafal hadis, mempunyai ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Ilmu alat adalah bahasa Arab, tahu balihu, mantik, nahu, saraf. Itu syaratnya. Kemudian tahu kaedah-kaedah fikih, usul fikih dan segala macamnya. Dalam pandangan kami, dalam Tariqah Laduni Amalan Gaib, tidak harus seperti itu. Memang seorang guru talqin itu harus mempunyai pemahaman tentang syariat. Tetapi dasar-dasar syariat saja, tidak harus mendalam. Kalau ingin mendalam, masuk perguruan ilmu agama untuk mempelajari syariat ini. Karena dalam pandangan kami, tariqah itu urusannya wilayah dalam diri manusia. Tariqah itu tidak ada urusannya dengan perbuatan tubuh manusia. Sedangkan syariat itu berhubungan dengan perbuatan tubuh manusia. Sebagai contoh, manakala di dalam pikiran saya ingin menumbuk muncung orang, itu belum terkena lagi dari perbuatan melawan hukum. Tetapi manakala betul-betul saya tumbuk muncung orang sehingga tanggal giginya, berarti saya telah melanggar perbuatan hukum. Atau saya salat, takbir, Allahu Akbar. Lalu kemudian ketika takbir itu dibaca Al-Fatihah dan selanjutnya, kemudian timbul rasa ria dalam diri saya karena kebagusan bacaan salatnya. Secara hukum fikih, apakah salat tadi itu sah atau batal? Salat tadi itu sah. Mengapa sah? Karena syarat sahnya salat itu sesuai dengan rukun 13. Syarat-syarat batal begitu juga. Ketika saya takbir, lalu saya kentut. Syarat kentut apa? Terbau dan ada bau, ada terdengar. Kalau begitu, salat tadi itu tidak sah. Tetapi di dalam pikiran saya ketika takbir itu timbul ria, salat tetap sah. Hanya saja salat itu tidak diterima karena sudah ada unsur ria. Siapa yang tidak menerima Allah Subhanahu wa taala, secara hukum syariat salat itu sah. Nah, di wilayah bagaimana rasa karena ada ria di dalam pikiran, ada kesombongan, itu bukan lagi wilayah syariat, melainkan sudah wilayah tasawuf.
sudah wilayah tasawuf. Oleh karena itu tarekah mengikis pikiran-pikiran yang jorok, yang kotor itu di dalam hatinya melalui zikrullah. Kalau sekiranya saya membayangkan melakukan sebuah perbuatan dengan seorang perempuan, itu belum terkena lagi perbuatan zina. Tapi kalau betul-betul melakukan perbuatan yang dilarang agama berupa zina, baru terkena dengan hukum syariat. Nah, pikiran saya berpikiran tentang hal-hal yang jorok seperti itu, melakukan hubungan dengan secara zina itu adalah wilayah-wilayah tasawuf, tidak lagi wilayah syariat. Jadi itu bedanya antara syariat dengan tarekah tadi. Jadi tarekah itu adalah menggarap wilayah dalam diri manusia, menggarap wilayah kalbu manusia. Nah, wilayah kalbu itu wilayah tasawuf. Wilayah kalbu itu wilayah tarekah sebagai aplikasi dari tasawuf itu sendiri. Dengan cara kalau kalbu tadi itu kotor, ada bintik-bintik hitam, ada pikiran-pikiran jorok, maka di sini berfungsi tarekah. Dengan jalan apa? Membersihkan kalbu tadi, pikiran-pikiran kotor tadi melalui zikir yang telah ditalkinkan. Nah, seorang syekh mursyid wilayahnya ini, seorang syekh mursyid wilayahnya wilayah dalam diri manusia, bukan wilayah tubuh kasar manusia. Jadi tidak ada hubungannya seorang syekh mursyid itu apa dia hafal Al-Quran, mempunyai ilmu alat atau ahli fikih, tidak ada hubungannya. Kecuali kalau dia mengajar tentang masalah syariat, itu persoalan lain lagi. Dia ingin mengajar fikih kepada muridnya, itu persoalan lain. Itu bukan tarekah namanya, itu pelajaran syariat. Kalau tarekah wilayah dalam diri manusia. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah penjelasan kami sedikit tentang apa yang dikatakan syarat seorang guru talqin di dalam tarekah laduni amalan gaib. Sehingga pengetahuan ini bisa menjadi sebuah perbendaharaan atau sebuah bahan penilaian bagi saudara-saudara. Macam mana guru talqin itu sesungguhnya? Apakah ke dalam ilmu syariatnya, tetapi dia tidak ahli dalam bidang kalbu, tidak ahli menanamkan zikir itu ke dalam kalbu, tidak mempunyai kekuatan zikir, tidak mempunyai kekuatan spiritual, tidak mempunyai kekuatan kewalian, atau orang yang mempunyai ilmu syariat tapi dia tidak ahli dalam bidang itu. Atau yang dipilih adalah orang yang mempunyai kekuatan spiritual, orang yang mempunyai kekuatan zikir, orang yang mempunyai kekuatan kewalian. Karena wilayah-wilayah kekuatan spiritual, wilayah-wilayah kekuatan zikir, wilayah-wilayah sultan aulia, itu wilayah-wilayah urusannya wilayah dalam diri manusia, tidak urusan wilayah syariat, bukan wilayah urusan tubuh yang kasar. Apakah itu yang maksud dengan sultan aulia? Apakah itu yang disebut dengan kekuatan zikir? Apakah itu yang disebut dengan kekuatan spiritual? Kami akan buatkan videonya pada sesi berikut. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.